Tahukah Anda, ada satu buah yang mungkin sering Anda makan, yang ternyata bisa diam-diam merusak ginjal Anda? Ya, buah ini dijual di mana-mana, dari pasar tradisional sampai supermarket besar. Rasanya segar, manis asam, bahkan sering dijadikan jus atau rujak. Tapi di balik rasanya yang menyegarkan, ada racun yang bisa membuat ginjal Anda pelan-pelan mati tanpa rasa sakit. Saya Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun menangani pasien lansia di seluruh Indonesia. Dan hari ini, saya ingin membagikan peringatan penting yang bahkan banyak dokter pun belum tahu. Video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi untuk menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga Anda. Karena saya sudah melihat terlalu banyak orang tua yang kehilangan ginjalnya hanya karena satu kebiasaan sederhana, makan buah yang dikira sehat. Dalam video ini, saya akan jelaskan 9 hal penting yang harus Anda tahu. Mulai dari buah berbahaya yang mematikan ginjal, racun tersembunyi di dalamnya, hingga daftar buah-buahan aman yang justru membantu ginjal Anda bekerja lebih baik. Dan di akhir video, saya akan bagikan satu rahasia khusus yang bisa membantu membersihkan ginjal Anda secara alami, tanpa obat dan tanpa biaya mahal. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun. Karena bisa jadi, yang Anda anggap sehat selama ini justru sedang membunuh ginjal Anda perlahan-lahan. Kalau Anda ingin hidup sehat tanpa cuci darah, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan tulis angka 10 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang serius menjaga kesehatannya. Tahukah Anda, buah yang bentuknya seperti bintang itu ternyata bisa menghancurkan ginjal Anda pelan-pelan? Ya, buah itu adalah belimbing. Buah yang sering dijadikan rujak, jus, atau dimakan langsung karena rasanya segar. Banyak orang percaya, belimbing bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Padahal, bagi orang di atas 60 tahun, belimbing bisa menjadi racun diam-diam yang mematikan ginjal. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Surya, usia 65 tahun. Beliau tidak merokok, rajin jalan pagi, makan sayur setiap hari. Beliau pikir dirinya sangat sehat. Tapi ketika hasil laboratorium keluar, angka kreatininnya melonjak tinggi. Tanda ginjalnya sudah kehilangan lebih dari separuh fungsinya. Saat saya tanya, apa yang beliau makan setiap pagi? Beliau menjawab dengan polos, "Belimbing, Dok. Saya punya pohonnya di belakang rumah." Selama 3 tahun beliau makan belimbing hampir setiap hari. Kadang di jus, kadang dimakan langsung. Dan tanpa sadar, setiap gigitan itu mengirim asam oksalat ke dalam tubuhnya. Zat yang menumpuk di ginjal, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk dari dalam. Bayangkan, setiap pagi Anda makan sesuatu yang Anda kira menyehatkan, tapi sebenarnya melukai organ paling penting dalam tubuh Anda. Dan ketika ginjal mulai rusak, tidak ada jalan kembali. Ginjal tidak bisa tumbuh lagi seperti hati. Belimbing mungkin terlihat polos, tapi untuk orang lansia, ia adalah bom waktu. Makin sering dimakan, makin cepat ginjal Anda melemah. Jadi, mulai hari ini, jika Anda berusia di atas 60 tahun, hindari belimbing dalam bentuk apapun. Jus, rujak, atau dimakan langsung. Ingatlah ini baik-baik. Sehat bukan berarti semua buah itu aman. Kalau Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga ginjalnya. Sekarang mari kita bahas racun utama yang ada di dalam belimbing, asam oksalat. Zat ini tampak sepele, tapi dialah musuh nomor 1 ginjal lansia. Oksalat adalah zat asam yang, saat masuk ke tubuh, akan menempel pada kalsium dalam darah dan membentuk kristal tajam seperti jarum kecil. Kristal ini kemudian berkumpul di ginjal, menusuk dinding-dinding halus di dalamnya, dan perlahan membuat ginjal berluka dari dalam. Bayangkan saja, setiap hari ada ribuan jarum mikroskopis yang menggores dan menembus jaringan ginjal Anda. Tidak terasa sakit, tidak ada gejala di awal, tapi kerusakannya terus berjalan, diam, pelan, pasti. Dan yang membuatnya lebih berbahaya, oksalat tidak bisa larut dalam air.
Artinya, meskipun Anda minum air banyak, racun ini tetap tinggal di dalam tubuh, menumpuk, membatu, dan akhirnya membentuk batu ginjal yang keras seperti batu sungguhan. Semakin tua usia seseorang, fungsi ginjalnya memang alami menurun. Setiap tahun setelah umur 40, fungsi ginjal bisa berkurang 1%. Jadi, di usia 60, Anda sudah kehilangan sekitar 20% kemampuan ginjal. Tambahkan beban oksalat dari makanan seperti belimbing, dan Anda sedang mempercepat kerusakan itu berkali lipat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang lansia tiba-tiba harus cuci darah meski merasa dirinya sehat. Mereka tidak tahu bahwa racun ini sudah bekerja sejak lama tanpa tanda-tanda. Jadi mulai sekarang, waspadai makanan tinggi oksalat. Ginjal Anda bukan mesin muda lagi, sekali rusak, tidak bisa diperbaiki. Ingat kalimat ini, oksalat mungkin kecil, tapi lukanya seumur hidup. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar, agar saya tahu Anda sudah paham bahayanya. Inilah yang paling menakutkan dari penyakit ginjal. Tidak ada gejala di awal. Anda merasa sehat, tetap bisa jalan pagi, makan enak, tidur nyenyak, padahal di dalam tubuh, ginjal Anda sedang disiksa tanpa henti. Saya pernah menangani seorang pengusaha dari Bandung, namanya Pak Darto, usia 67 tahun. Beliau rajin check up setiap tahun, tidak pernah merasa sakit sedikit pun di bagian pinggangnya. Sampai suatu pagi, beliau pingsan di kamar mandi. Ketika dibawa ke rumah sakit dan di USG, dokter menemukan batu ginjal sebesar kelereng di kedua ginjalnya. Sebagian batu bahkan sudah menyumbat saluran kemih. Dan setelah ditelusuri, ternyata beliau minum jus belimbing setiap pagi karena katanya bagus untuk jantung. Bayangkan betapa terkejutnya beliau. Selama bertahun-tahun merasa sehat, tapi ternyata tubuhnya perlahan-lahan dirusak dari dalam. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada tanda. Hanya suatu hari, tubuhnya tidak kuat lagi. Inilah yang disebut silent killer, pembunuh diam-diam yang tidak memberi peringatan. Ginjal Anda tidak akan berteriak saat rusak, tapi akan membalas dengan penderitaan panjang ketika semuanya sudah terlambat. Jadi, jangan tunggu sampai muncul gejala. Kalau Anda sering merasa lelah, pegal di pinggang belakang, atau buang air kecil tidak tuntas, itu bisa jadi sinyal pertama ginjal sedang bekerja keras. Periksalah lebih awal, karena semakin cepat tahu, semakin besar peluang Anda untuk pulih. Jangan biarkan rasa sehat palsu menipu Anda. Ingat baik-baik, ginjal rusak tidak memberi peringatan, tapi memberi hukuman. Kalau Anda mengerti poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda termasuk orang yang tidak mau terlambat sadar. Selain asam oksalat, belimbing juga mengandung racun saraf alami yang disebut karamboksin. Zat ini jauh lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Bagi orang dengan ginjal sehat, tubuh masih bisa membuangnya sedikit demi sedikit. Tapi bagi lansia, apalagi yang ginjalnya sudah lemah, karamboksin bisa menumpuk dan menyerang otak. Saya masih ingat kasus seorang ibu dari Solo, Ibu Siti, usia 63 tahun. Beliau tidak punya riwayat penyakit serius. Hanya ginjalnya sedikit bermasalah, tapi tidak terlalu parah. Suatu siang, beliau minum jus belimbing segar yang dibuat anaknya. Beberapa jam kemudian, beliau kejang-kejang, matanya terbalik, dan tidak sadarkan diri. Keluarganya panik, mengira itu epilepsi. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, dokter bilang racun dari belimbing, karamboksin, tidak bisa dikeluarkan dari tubuh karena ginjalnya sudah lemah. Racun itu naik ke otak, menyerang saraf, dan hampir membuat beliau koma. Bayangkan, hanya karena satu gelas jus belimbing, seorang ibu hampir kehilangan nyawanya. Bukan karena penyakit, tapi karena buah yang dikira menyehatkan. Racun ini tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, dan tidak bisa dihilangkan dengan air. Sekali masuk ke tubuh lansia, ia bisa memicu kejang, halusinasi, bahkan kematian. Itulah sebabnya,
Kalau Anda sudah pernah didiagnosis ginjal lemah, hindari belimbing sepenuhnya. Jangan berpikir, sekali-sekali tidak apa-apa. Karamboksin tidak butuh banyak untuk membuat kerusakan. Ingat ini baik-baik, racun ini tidak terlihat, tapi bisa membunuh diam-diam. Kalau Anda baru tahu informasi ini, tulis angka 4 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda termasuk orang yang sekarang lebih waspada terhadap racun tersembunyi ini. Masalah besar lain yang sering tidak disadari orang tua adalah belimbing bisa bereaksi keras dengan obat-obatan. Ya, bukan hanya racun untuk ginjal, tapi juga bisa mengubah efek obat menjadi berbahaya. Di dalam belimbing, ada enzim yang bisa menghambat kerja hati dalam memecah obat-obatan tertentu. Akibatnya, obat yang seharusnya aman malah menumpuk dalam darah dan mencapai kadar yang sangat berbahaya. Efeknya bisa berbeda-beda, tergantung jenis obat yang Anda minum. Kalau Anda rutin minum obat kolesterol seperti simvastatin, belimbing bisa membuat obat itu tidak terurai, menumpuk dalam tubuh, dan menyebabkan kerusakan otot dan hati. Kalau Anda minum obat darah tinggi, enzim dalam belimbing bisa membuat tekanan darah turun drastis tiba-tiba. Anda bisa pusing, jatuh, bahkan pingsan. Dan yang paling berbahaya, belimbing bisa memperkuat efek obat pengencer darah seperti warfarin. Obat ini memang berguna untuk mencegah bekuan darah, tapi kalau dosisnya naik tanpa kontrol, bisa menyebabkan pendarahan dalam yang fatal. Saya masih ingat satu pasien saya, Pak Hendra, usia 69 tahun, dari Medan. Beliau rutin minum warfarin untuk menjaga jantungnya. Tapi, beliau juga suka makan belimbing karena punya pohonnya di rumah. Suatu malam, beliau tiba-tiba muntah darah hampir 2 liter. Ketika sampai di rumah sakit, dokter menemukan kadar obat pengencer darahnya berkali lipat lebih tinggi dari normal. Penyebabnya? Belimbing. Kombinasi ini seperti bom waktu. Bisa meledak kapan saja tanpa peringatan. Jadi kalau Anda sedang dalam pengobatan apapun, jangan pernah makan belimbing tanpa izin dokter. Lebih baik kehilangan satu buah daripada kehilangan nyawa. Ingat kalimat ini, obat bisa jadi racun kalau dicampur buah yang salah. Kalau Anda minum obat setiap hari, tulis angka 5 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda orang yang peduli keselamatan dirinya sendiri. Banyak orang kaget saat saya bilang, bukan cuma belimbing yang berbahaya bagi ginjal. Ada beberapa buah lain yang juga mengandung oksalat tinggi dan bisa memperburuk kondisi ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Contohnya, mangga muda. Rasanya asam dan segar, tapi kadar oksalatnya bisa mencapai 200 mg per 100 gram buah. Kalau ginjal Anda sudah lemah, mangga muda bisa mempercepat pembentukan batu ginjal. Lalu ada kedondong, buah yang sering dijadikan rujak. Saat masih muda dan keras, kandungan oksalatnya tinggi sekali. Apalagi jika dimakan setiap hari, ginjal Anda akan bekerja keras untuk menyaring racunnya. Jambu biji juga perlu hati-hati, terutama yang masih keras dan belum matang sempurna. Meskipun tinggi vitamin C, buah ini bisa mengandung oksalat dalam jumlah besar. Makan sedikit tidak masalah, tapi kalau di jus setiap pagi, itu sama saja seperti memberi tekanan tambahan pada ginjal. Stroberi dan kiwi juga terlihat polos, padahal diam-diam mengandung oksalat yang cukup tinggi. Dan bahkan anggur, kalau dimakan terlalu banyak, bisa menambah beban ginjal, terutama pada lansia yang fungsinya sudah menurun. Tentu bukan berarti semua buah itu harus dihindari sepenuhnya. Tapi kuncinya ada di takaran dan frekuensi. Jangan makan satu jenis buah terus-menerus setiap hari. Tubuh butuh variasi. Dan ginjal butuh waktu untuk beristirahat. Kalau Anda sudah punya riwayat batu ginjal, cukup makan buah-buah ini sesekali saja. Dan selalu imbangi dengan minum air putih cukup setiap hari. Ingat kalimat ini, tidak semua yang asam itu segar, ada yang beracun. Kalau Anda paham poin ini dan ingin melindungi ginjal Anda, tulis angka 6 di kolom komentar, supaya saya tahu
Anda sudah lebih bijak memilih buah. Setelah tahu buah apa saja yang berbahaya, sekarang mari kita bahas buah-buahan yang aman untuk ginjal. Buah-buahan ini tidak hanya rendah oksalat, tetapi juga membantu tubuh membersihkan racun secara alami. Pertama adalah pepaya. Buah ini kaya enzim papain yang membantu pencernaan, meningkatkan metabolisme, dan tidak membebani ginjal sama sekali. Satu potong pepaya setiap pagi jauh lebih menyehatkan daripada segelas jus belimbing. Kedua, pisang. Banyak orang takut makan pisang karena katanya tinggi kalium. Padahal, bagi orang dengan fungsi ginjal normal, pisang justru membantu menjaga tekanan darah stabil. Satu buah pisang sehari cukup untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Ketiga, apel. Apel yang dikupas kulitnya aman untuk lansia. Seratnya membantu menurunkan kolesterol, sementara kandungan antioksidannya menjaga ginjal tetap bersih dari radikal bebas. Keempat, semangka dan melon. Dua buah ini mengandung banyak air dan bersifat diuretik alami. Artinya, membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam. Minum air putih saja kadang tidak cukup, tapi semangka dan melon membantu proses penyaringan jadi lebih ringan. Kelima, nanas dan jeruk. Keduanya kaya vitamin C dan antiinflamasi, membantu meredakan peradangan ringan di ginjal dan menjaga daya tahan tubuh tetap kuat di usia lanjut. Tapi ingat, yang paling penting adalah variasi dan keseimbangan. Jangan hanya makan satu buah setiap hari. Ganti-ganti jenis buah setiap 2 atau 3 hari supaya tubuh tidak kelebihan satu jenis zat tertentu. Kalau Anda ingin tambahan efek pembersih, minum air hangat dengan perasan setengah buah lemon di pagi hari. Ini membantu melarutkan kristal oksalat kecil yang mungkin sudah terbentuk di ginjal. Ingat kalimat ini, buah aman bisa jadi obat, bukan racun. Kalau Anda mau mulai mengganti kebiasaan buruk dengan buah-buah yang aman, tulis angka 7 di kolom komentar, supaya saya tahu siapa yang siap mulai hidup lebih sehat besok pagi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tahu kalau ginjal Anda sudah mulai rusak? Banyak orang berpikir kerusakan ginjal pasti terasa sakit, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kerusakan ginjal berjalan pelan dan tanpa gejala, sampai akhirnya sudah terlambat untuk diperbaiki. Berikut ini adalah 5 tanda penting yang harus Anda perhatikan. Kalau salah satunya sudah muncul, itu artinya tubuh Anda sedang berteriak minta tolong. Pertama, kencing berbusa. Kalau saat buang air kecil muncul banyak busa seperti sabun, dan busa itu tidak cepat hilang setelah disiram, itu bisa jadi tanda protein bocor dari ginjal. Artinya filter alami ginjal sudah rusak. Kedua, kencing berwarna teh atau cola. Warna ini menandakan ada pendarahan di ginjal atau saluran kemih. Jangan tunggu sampai berubah merah terang, karena itu berarti sudah parah. Ketiga, kaki atau pergelangan bengkak. Kalau Anda tekan betis dengan jari dan bekasnya tidak hilang dalam 10 detik, itu tanda cairan sudah menumpuk karena ginjal tidak bisa membuangnya. Keempat, sesak napas tanpa alasan jelas. Ini terjadi karena cairan tadi naik ke paru-paru, mengganggu pernapasan, dan sering disangka penyakit jantung, padahal penyebabnya ginjal. Kelima, mual dan muntah terus-menerus tanpa sebab. Ini tanda racun sudah menumpuk di dalam darah karena ginjal tidak bisa lagi menyaring zat berbahaya. Kalau Anda mengalami salah satu saja dari 5 tanda ini, segera periksa ke dokter. Jangan tunggu semuanya muncul baru menyesal. Semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang ginjal Anda diselamatkan. Tubuh kita selalu memberi sinyal, tinggal kita mau mendengarkan atau tidak. Ingat kalimat ini, tubuh memberi tanda sebelum menyerah. Dengarkan sebelum terlambat. Kalau Anda sudah mencatat gejalanya dan berjanji mau lebih waspada, tulis angka 8 di kolom komentar, supaya saya tahu Anda benar-benar mendengarkan pesan tubuh Anda sendiri. Banyak orang berpikir, kalau ginjal rusak, tinggal cuci darah.
Padahal kenyataannya, cuci darah bukan solusi. Itu hanya perpanjangan hidup yang penuh penderitaan. Bayangkan, 3 kali seminggu Anda harus datang ke rumah sakit, duduk selama 4 jam, darah Anda disedot keluar, disaring oleh mesin, lalu dimasukkan kembali ke tubuh Anda. Setiap sesi itu menyakitkan, melelahkan, dan membuat tubuh semakin lemah dari waktu ke waktu. Bukan cuma fisik yang menderita, tapi juga mental dan keuangan. 1 kali cuci darah bisa menghabiskan 1 hingga 2 juta rupiah. Memang BPJS bisa menanggung biayanya, tapi antreannya panjang. Dan tidak semua rumah sakit punya alat yang cukup. Banyak pasien yang harus menunggu berjam-jam, padahal tubuh mereka sudah sangat lelah. Dan penderitaan itu tidak berhenti di situ. Orang yang cuci darah harus diet sangat ketat. Tidak boleh makan enak, tidak boleh minum lebih dari 600 ml air per hari, tidak bisa bepergian jauh, karena jadwal cuci darah tidak bisa ditunda. Saya sudah melihat banyak pasien lansia yang akhirnya mengalami depresi berat. Bukan karena mereka tidak kuat secara fisik, tapi karena mereka merasa kehilangan kebebasan hidup. Setiap langkah, setiap makan, setiap teguk air, semua dibatasi mesin. Ingatlah ini baik-baik. Sekali ginjal rusak, tidak ada jalan kembali. Tidak ada obat, tidak ada operasi yang bisa membuat ginjal Anda tumbuh lagi. Cuci darah bukan penyembuhan, itu hanya bertahan hidup dengan bantuan mesin. Jadi sebelum terlambat, jaga ginjal Anda sekarang. Jangan tunggu sampai mesin yang mengambil alih hidup Anda. Ingat kalimat ini, lebih baik mencegah daripada hidup tergantung mesin. Kalau Anda tidak mau mengalami penderitaan panjang itu, tulis angka 9 di kolom komentar. Supaya saya tahu, Anda termasuk orang yang mau menjaga ginjalnya sebelum terlambat. Sekarang, Anda sudah tahu segalanya. Bahwa belimbing bukan buah ajaib, tapi racun diam-diam bagi ginjal lansia. Bahwa oksalat dan karamboksin di dalamnya bisa merusak ginjal, menyerang saraf, dan bahkan membuat obat Anda berubah jadi bahaya. Tapi, jangan takut. Masih ada harapan. Tubuh Anda masih mau pulih, asal Anda mulai hari ini, bukan nanti. Langkah pertama sederhana. Buang semua belimbing dari rumah Anda. Ganti dengan buah-buahan yang aman seperti pepaya, pisang, apel, semangka, atau melon. Minum air putih cukup, batasi garam, dan bantu ginjal beristirahat setiap hari. Dan ingatlah, ginjal adalah organ yang tidak bisa diperbaiki. Sekali rusak, rusak selamanya. Karena itu, mencegah jauh lebih berharga daripada mengobati. Kalau Anda ingin melangkah lebih jauh, cobalah rahasia sederhana ini. Setiap pagi, sebelum sarapan, minum air hangat dengan setengah perasan lemon. Kebiasaan kecil ini membantu melarutkan sisa kristal oksalat, membersihkan ginjal, dan menjaga tubuh Anda tetap segar di usia lanjut. Hidup sehat tidak harus mahal. Yang dibutuhkan hanya kesadaran dan disiplin. Karena apa gunanya harta, rumah besar, atau mobil mewah? Kalau tubuh Anda terikat di mesin cuci darah, mulai besok pagi, sayangi ginjal Anda seperti Anda menyayangi keluarga Anda. Hapus kebiasaan lama, dan pilih makanan yang memberi kehidupan, bukan penyakit. Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau sembuh. Yang dibutuhkan hanya satu langkah pertama. Mulai besok pagi. Kalau Anda siap memulai hidup sehat, tanpa racun tersembunyi, tulis di kolom komentar. Saya siap menjaga ginjal saya mulai hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Zulfa Hartati, karena minggu depan saya akan bahas makanan lain yang diam-diam bisa berbahaya bagi tubuh lansia Indonesia. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hari tua dengan kualitas terbaik.